movie lovers, kali ini aku akan mereview film The Conjuring seri ketiga yang resmi ditayangkan 2 Juni 2021. Kalau kalian udah nonton seri pertama dan kedua, pasti udah nggak asing lagi dong dengan tokoh utamanya yaitu Ed dan Lorraine yang merupakan pasangan pemburu hantu di 2 seri The Conjuring sebelumnya. Selain itu, film ini juga berdasarkan kisah nyata dengan nama tokoh yang sama loh, di mana seorang anak bernama Arna didakwa telah membunuh seorang tuan tanah bernama Alan Bono. Kasus ini sendiri menjadi terkenal karena melibatkan unsur kerasukan setan untuk pertama kalinya. Oke, daripada penasaran, yuk kita simak review lengkapnya seperti apa. Pada suatu malam, tepatnya 18 Juli 1982, Ed dan Lorraine diminta untuk mendokumentasikan eksorsisme terhadap seorang bocah bernama David Gladzelli. Bocah yang berusia 7 tahun ini terus-terusan mengalami kerasukan yang mengerikan. Saking panjangnya prosesi eksorsisme yang dilakukan, si bocah sampai kelelahan loh. Termasuk juga Ed dan Lorraine juga merasakan hal yang sama. Akhirnya mereka memutuskan untuk beristirahat sejenak, sedangkan David sendiri dibawa ke kamarnya oleh Arne. Sembari beristirahat, mereka juga sebenarnya sedang menunggu kedatangan Pastor Gordon untuk membantu proses eksorsisme malam itu. Tidak berselang lama, Pastor Gordon tiba di rumah keluarga Gladzelli. Tapi anehnya, seiring dengan kedatangan Pastor Gordon, David terperanjak dari tempat tidurnya karena ia berkali-kali mendengar seseorang mengetuk pintu kamarnya dengan sangat keras. David yang ketakutan akhirnya lari ke kamar mandi dan bersembunyi di dalam bathtub, dan inilah yang kemudian terjadi. Teriakan David yang sangat keras membuat keluarganya bergegas masuk ke kamar dan mencari keberadaan David. Melihat sang putra bersembunyi di sebuah lemari, sang ayah kemudian mencoba mendekati anaknya. Akibatlah David yang semakin menggila karena kerasukan setan dan bahkan sampai melukai ayahnya, Ed langsung meminta pada Pastor Gordon untuk segera melakukan eksorsisme sekarang juga. Padahal sang pastor menyuruh Ed untuk membawanya ke gereja. Tapi akhirnya hal itu urung dilakukan melihat kondisi David yang udah semakin menggila. David sendiri langsung dibaringkan di atas meja untuk bersiap memulai prosesi eksorsis. Keadaan pun kian makin mencekam usai pastor mulai membacakan doa-doa dari kitab Injil. Rupanya kekuatan jin yang merasuki David sangatlah amat kuat hingga mampu memporak-porandakan isi dalam rumah dan melukai orang di dalamnya. Melihat pastor yang terluka, Ed mencoba menggantikan posisi pastor dengan kembali membacakan doa dari kitab Injil. Tapi jin dalam tubuh David malah tertawa cekikikan. Tiba-tiba Arna berkata pada jin agar meninggalkan David dan jangan mengganggunya lagi. Ed yang melihat hal tersebut melarang Arna untuk berbicara dengan jin. Alhasil akibat ulah Arnet inilah yang terjadi. Melihat kekacauan yang ditimbulkan dan orang-orang mulai kalang kabut, Arne kembali mengatakan kepada jin di dalam tubuh David agar pergi dari tubuh David. Lebih mengejutkan lagi, Arne malah menumbalkan dirinya sendiri untuk diambil oleh sang jin. Setelah kejadian tersebut, suasana perlahan mulai tenang. Begitu juga dengan David yang sudah mulai siuman. Ed sendiri tiba-tiba terkena serangan jantung hingga membuatnya harus segera dilarikan ke rumah sakit. Lepasnya jin dari tubuh David menjadi akhir dari penderitaannya. Namun justru itu merupakan permulaan bagi Arne. Dan dari sinilah kisah Arne dimulai. Beberapa hari setelah kejadian malam itu, keadaan mulai berjalan seperti biasa. Pagi itu, Arne dan keluarga sang kekasih akan sarapan di luar. Kebetulan Arne diminta oleh pacarnya untuk ngambil daging yang ada di kulkas.
Kejadian aneh pun mulai dialami oleh Arne pas di dapur. Ternyata pas dicek, box permen seisi-isinya yang berceceran di lantai adalah karena ulah seekor tikus yang terus lari masuk ke celah tembok yang bolong. Saking penasarannya nih, Arne yang gabut malah ngikutin larinya tikus. Entah apa yang ada di otak Arne saat itu, tapi dia malah ngintip dari luar. Usai kejadian yang aneh itu, keesokan paginya Arne lagi sibuk mau motong pohon dengan sebuah gergaji. Tapi naasnya, mesin gergajinya nggak bisa nyala meskipun udah dicoba berkali-kali buat dinyalain. Nah, tiba-tiba Arne itu ngerasa seolah-olah ada orang yang lagi merhatiin dia dari jendela. Tapi pas noleh, ternyata nggak ada. Mesin gergaji yang ujuk-ujuk nyala untungnya nggak ngelukain Arne saat itu. Meskipun gara-gara kejadian tersebut, teman-temannya terus pada nyolot. Arne pun memutuskan buat pulang ke rumah dan ngomong ke pacarnya kalau dia lagi nggak enak badan. Di tempat yang berbeda, Ed yang sempat tidak sadarkan diri tahu-tahu bangun. Ia pun mengatakan kepada Loren untuk segera menghubungi keluarga Glatzel. Ed mengatakan jika si Jin sekarang merasuki tubuh Arne. Mendengar ucapan suaminya, Loren langsung bergegas menelepon ke rumah keluarga Glatzel. Tapi sayangnya teleponnya tidak diangkat. Hal ini lantaran Arne dan Bruno menyalakan tape dengan volume sangat keras. Tapi anehnya, Arne malah bengong seperti nggak dengar apa-apa sampai akhirnya sang pacar menepuk pundaknya dan membuat Arne sadar. Bruno yang dalam kondisi mabuk tiba-tiba mengajak pacar Arne untuk berdansa. Dan di sanalah Arne melihat seolah-olah Bruno memeluk kekasihnya. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah nggak seperti itu. Arne lantas mencuci mukanya dan mencoba menenangkan dirinya sampai akhirnya ia mendengar Debbie berteriak minta tolong. Lagi-lagi itu semua cuma penglihatan Arne yang merupakan hasil perbuatan jin yang udah ngerasukin dia. Padahal apa yang Arne lihat dengan yang terjadi berbeda jauh. Dan disinilah tragedi itu dimulai. Loren yang gak mau nyerah kemudian menelepon polisi dan mengatakan kalau akan ada tragedi di tempat penitipan hewan di Brookfield. Yang mana itu merupakan tempat Arne dan sang pacar bekerja. Singkat cerita, usai membunuh Bruno, Arne ditemukan oleh seorang petugas kepolisian yang kebetulan gak sengaja lewat. Melihat pakaian serta tangan Arne berlumur darah, polisi itu lantas meminta Arne untuk tetap diam dan jangan bergerak. Berita pembunuhan Bruno akhirnya menjadi trending topik di berbagai media massa. Bruno dinyatakan tewas dengan 22 tusukan di tubuhnya. Entah hari apa, tepatnya karena emang gak disebutin di film, yang pasti Arne dipertemukan dengan Loren dan juga Ed yang kelihatannya udah mulai membaik di dalam sel tahanannya. Pasangan ini sengaja menjenguk Arne dan memintanya untuk membaca kutipan ayat di kitab yang emang tujuannya buat mancing jin iprit di tubuh Arne. Melihat Arne yang lancar membaca kitab, polisi lantas menyimpulkan kalau Arne ini gak kerasukan. Tapi bukan gak mungkin kejadian pembunuhan ini karena emang dia kerasukan jin iprit. Arne yang udah putus asa sama nasibnya untungnya dapat support dari Debbie. Debbie mengatakan kalau pas kejadian dia ada di sana. Dan dia yakin kalau yang ngelakuin itu bukan Arne, melainkan jin yang ngerasukin Arne. Loren yang kasihan lalu mengatakan jika ia dan Ed akan membantunya semaksimal mungkin. Singkat cerita, kasus Arne akhirnya digelar di persidangan pada 19 September 1981. Kala itu, Arne terancam hukuman mati atas kasus pembunuhan yang menimpanya. Usai persidangan, pengacara yang mendampingi Arne mengatakan jika hukumannya bisa diringankan dengan syarat Ed dan Loren bisa membuktikan akan kebenaran setan yang merasuki tubuh Arne. Pagi itu, Ed dan Loren datang ke rumah keluarga Glatzel dan mulai menyelidiki kasus goib yang sedang dihadapi Arne. Dengan ditemani Debbie, Ed dan Loren masuk ke sebuah kamar di mana awal mula kejadian yang dialami oleh David. Menurut penuturan Debbie, semua masalah dimulai pada 5 bulan sebelumnya di mana keluarga Glatzel pindah ke sebuah rumah baru yang saat ini mereka tempati. Saat memasuki rumah baru, David berjalan sendirian dan menemukan sebuah kamar yang terdapat kasur di dalamnya.
Ia pun tampak girang saat bermain di atasnya. Tapi perasaan itu tiba-tiba berubah saat David menemukan hal yang mengerikan di balik kasurnya. Setelah mendengar penjelasan Debbie, Lauren lantas menanyakan di mana kasur airnya sekarang berada. Debbie mengatakan jika kasurnya sudah rusak semenjak kejadian yang dialami oleh David. Ia juga menuturkan kalau kayu yang ditutup permadani dulu tepat di bawah kasur air. Pasca kejadian itu, kayunya menjadi lapuk dan rusak karena terkena air. Usai menyisir kamar, Debbie lantas mengantar Ed dan Lauren ke sebuah jalan lorong yang berada di bawah lantai rumahnya. Singkat cerita, Lauren lalu nekat masuk merangkak ke dalam lorong tersebut. Menyusuri lorong yang gelap nan sempit, tiba-tiba Lauren menemukan sebuah media pengantar sihir yang ditutup oleh sebuah kain. Ia pun segera mengambil beberapa gambar dari barang yang ia temukan yang kebetulan letaknya juga tepat berada di bawah kayu yang rusak. Usai penelusuran, Lauren kemudian menunjukkan foto tersebut kepada Ed, Debbie, serta Drew. Ia pun menjelaskan bahwa benda tersebut merupakan media yang digunakan oleh sekte pemuja iblis. Pastor Gordon yang kebetulan mendengar percakapan ECS lalu melihat foto yang diambil oleh Lauren. Sang pastor pun menyarankan kepada ECS untuk menemui Pastor Kastner karena ia adalah orang yang mungkin bisa menjelaskan benda yang ditemukan oleh Lauren. Keesokan harinya, Lauren dan Ed kemudian menemui Pastor Kastner untuk meminta tolong. Mereka lantas menceritakan tentang kasus yang sedang mereka hadapi termasuk kejadian yang menyerang David. Di tempat lain, Arne yang malam itu kebetulan bertugas mengepel lantai tahanan dengan diawasi seorang penjaga dari balik kaca. Kejadian aneh pun terjadi saat tanpa sengaja Arne mendorong ember airnya sampai masuk ke dalam kolong kasur. Mendapati Arnie yang tiba-tiba histeris ketakutan, petugas pun datang dan membawanya keluar dari ruangan tersebut. Keesokan harinya, Ed ditelepon oleh Drew yang mengatakan jika ia mendapat petunjuk dari salah seorang detektif yang menangani kasus pembunuhan, di mana media sihir juga ditemukan di sana. Mendengar kabar tersebut, Ed dan Lauren bergegas menuju Massachusetts untuk menemui sang detektif. Ia menuturkan jika 4 bulan yang lalu seorang gadis bernama Jessica dinyatakan hilang secara misterius di sebuah hutan, dan hingga kini mayatnya belum ditemukan. Namun, saat detektif menggeledah rumah Jessica, ia menemukan sebuah benda yang wujudnya mirip dengan foto milik Lauren. Ed pun menjelaskan tentang teorinya akan campur tangan iblis dalam kasus Jessica, tapi sang detektif tidak begitu percaya dan menginginkan sebuah penjelasan yang lebih realistis. Meskipun sempat terjadi adu argumen, jalan tengah akhirnya diputuskan di mana Lauren dan Ed akan membantu detektif menemukan mayat Jessica dengan syarat berkas kasus kematian Jessica diberikan kepada mereka berdua. Menemukan kata sepakat, detektif lalu mengantar Ed dan Lauren ke sebuah hutan tempat di mana Jessica dan mayat sahabatnya Kathy ditemukan. Sesampainya di tengah hutan, Lauren dengan kemampuan indigonya mulai melihat kejadian yang menimpa Jessica dan juga Kathy malam itu. They were selling them at the May Festival this year. Dalam penglihatannya, Lauren melihat malam itu Kathy dan Jessica berada di tengah hutan berdua. Lauren pun mendengarkan percakapan antara Jessica dan Kathy di mana Jessica memberikan sebuah gelang kepada Kathy sekaligus memakaikannya. Tapi kejadian tidak terduga terjadi ketika tiba-tiba Jessica menusuk Kathy berkali-kali dan membuatnya tewas di tempat. Lauren yang mencoba mereka ulang kejadian di mana seolah-olah ia adalah Jessica tiba-tiba berlari sekencang mungkin sesuai dengan yang dilakukan oleh Jessica malam itu. Khawatir dengan apa yang akan dialami oleh sang istri, Ed pun berusaha mengejar Lauren yang berlari dengan sangat cepat. Sampai akhirnya Lauren berhasil berhenti tepat di bibir jurang ketika ia mendengar Ed memanggil namanya. Untungnya Ed berhasil menyelamatkan nyawa sang istri dengan menarik tangannya ke tepian. Dengan terbata-bata, Lauren mengatakan jika Jessica lompat ke jurang dan mayatnya ada di bawah. Usai kejadian yang mencekam itu, sang detektif pun akhirnya percaya dengan kemampuan Lauren dan Ed setelah ia mengatakan jika ada mayat di dasar kolam yang kemungkinan itu adalah mayat Jessica. Malam harinya, Debbie menelepon Ed dan mengatakan jika kekuatan iblis mengikuti Arnie hingga menyuruhnya untuk bunuh diri.
Ed berusaha menenangkan Debbie yang ketakutan dan menyuruhnya untuk sementara meminta bantuan kepada seorang pendeta di penjara sana. Kesamaan benda yang ditemukan oleh Lauren di rumah Debbie dan benda yang ditemukan detektif di rumah Jessica membuat Ed dan Lauren makin penasaran dengan hubungan dua korban tersebut. Diam-diam, Ed dan Lauren mendatangi kamar mayat dan mencoba mencari informasi lewat jenazah Jessica yang ada di ruangan tersebut. Dalam penglihatannya, Lauren seperti diajak masuk ke sebuah lorong di mana di sana ada sebuah altar untuk praktek pemujaan, yang mana dilakukan oleh seorang dukun wanita yang belum ia ketahui dengan pasti. Lauren kembali melihat jika si dukun santet ini kembali berulah dengan jampi-jampi untuk mengerjain Arnie sampai is dead. Scene lalu kembali pada Arnie yang saat itu sudah berada di dalam selnya. Seorang pendeta mendatanginya dan memberikan sebuah botol kecil berisi air suci yang mungkin bisa melindungi Arnie untuk sementara waktu. Beberapa jam setelah kedatangan Pak Pendeta, Arnie terus dibayang-bayangi oleh perasaan takut yang terus menghantuinya. Saat keadaan mulai tenang, tiba-tiba Arnie terbangun dan ia memecahkan botol kecil yang ada di dalam genggaman tangannya sampai membuat tangannya terluka. Arnie yang berada dalam kuasa jin ibrit tiba-tiba menggoreskan pecahan kaca ke nadinya. Melihat hal itu, Lauren bertindak secepat mungkin dengan menghentikan persantetan yang dilakukan oleh si dukun. Dengan kata lain, ia berhasil berhadapan langsung dengan si dukun santet yang hendak mengirim guna-guna kepada Arnie. Alhasil, Arnie berhasil diselamatkan setelah petugas memergokinya pingsan dengan tangan yang dipenuhi darah. Berhasil memperoleh petunjuk, malam itu juga Lauren dan Ed kembali ke rumahnya dan di sana Debbie serta Drew sudah menunggu mereka di dalam. Ed dan Lauren yang membawa berkas perkara Jessica yang diberikan oleh detektif pelan-pelan mulai mencari benang merah antara Jessica, Arnie dan juga tujuan dari si dukun santet ini mengincar mereka berdua. Tapi mungkin karena kelelahan tiba-tiba Ed ambruk tidak sadarkan diri. Tidak berselang lama, Ed terbangun dari pingsannya. Ia pun mencari Lauren di sekeliling rumah, tapi dalam penglihatannya rumah tampak sangat lengang malam itu. Tidak menemukan Lauren, Ed malah bertemu dengan monster mengerikan yang hendak menyerangnya. He who calls for Lord of Hosts is his name. Namun siapa sangka ternyata monster yang akan Ed tikam dengan pisau rupanya adalah Lauren. Rupanya itu semua merupakan pengaruh sihir dari dukun santet. Belum selesai soal ulah dukun santet yang mengelabui mata Ed, mereka juga dikejutkan oleh hadirnya sebuah bunga berwarna hitam di atas meja kerja Ed. Media sihir yang digunakan untuk menyantet Jessica dan juga Arnie ternyata ditemukan di dalam vas tersebut. Artinya, sasaran selanjutnya dari si dukun santet itu adalah Ed. Singkat cerita, setelah kejadian mengerikan malam itu di rumah Ed dan Lauren, keesokan malamnya Lauren mendatangi rumah Pastor Kastner sendirian. Tujuannya ke sana adalah meminta tolong kepada sang pastor untuk membantunya mengartikan sebuah buku sihir yang ditemukan oleh Drew tempo hari. Sang pastor pun mempersilahkan Lauren untuk masuk ke dalam. Tapi anehnya, saat pintu ditutup, ia mengunci dari dalam dan mencabut kunci tersebut. Di sisi lain, Ed sendiri akhirnya menyadari jika dukun santet yang ia dan Lauren cari selama ini bersembunyi di rumah Pastor Kastner. Mengetahui jika istrinya malah masuk ke sarang buaya, Ed lantas bergegas menyusul Lauren malam itu juga. Scene lalu kembali kepada Pastor Kastner dan Lauren yang mana sang pastor menjelaskan isi dari buku tersebut. Dituliskan jika semua yang terjadi adalah sebuah kutukan alias santet yang mana harus menumbalkan 3 orang. Mendengar penjelasan Pastor Kastner, Lauren kemudian menceritakan jika semalam ia menemukan media santet di rumahnya yang mana sasarannya adalah Ed. Beberapa saat setelah menceritakan tentang Ed, Pastor kemudian mengajak Lauren untuk masuk ke ruang bawah tanah di rumahnya. Pastor yang muncul tiba-tiba itu mulai bercerita dan menunjukkan sebuah foto anak balita perempuan pada Lauren. Karena pihak gereja tidak boleh tahu, pastor membesarkan dan menyembunyikan putrinya di ruang bawah tanah tersebut. Ketika melihat foto putri pastor yang beranjak dewasa, Lauren akhirnya menyadari jika dukun santet itu adalah putri sang pastor.
Menyadari kesalahannya, sang pastor mengatakan jika ia tidak bisa berbuat apa-apa karena dukun itu adalah putrinya. Singkat cerita, pastor lalu memberitahu Loren jika di bawah ruangan tersebut ada sebuah terowongan yang biasa dipakai oleh putrinya dan altar yang dicari-cari oleh Loren kemungkinan besar ada di sana. Sebagai informasi tambahan nih, untuk menghancurkan kutukan yang menempel pada Arnie dan Ed, Loren harus segera menghancurkan altar milik si dukun santet. Mengetahui sang putri datang, pastor buru-buru menyuruh Loren untuk masuk ke terowongan bawah. Sayangnya, nasib tragis juga dialami oleh Pastor Katzner karena ia tewas dengan pisau yang digorokkan di lehernya oleh si dukun santet yang tidak lain adalah putrinya sendiri. Di sisi lain, Loren yang menyusuri lorong gelap sendirian dengan bermodal senter pada akhirnya berhasil menemukan altar yang selama ini ada dalam penglihatannya. Ia pun berusaha sekuat mungkin untuk membalikkan altar tersebut, tapi sayangnya tenaga yang dimiliki Loren tidaklah cukup besar untuk melakukan hal itu. Singkat cerita, Loren dan si dukun akhirnya berhadapan satu sama lain di mana sang dukun berusaha mencongkel mata Loren. Di saat yang bersamaan, Ed sampai di rumah Pastor Katzner dan berhasil masuk ke terowongan bawah tanah tempat Loren dan dukun berada. Ed yang berusaha mencari Loren tiba-tiba harus bertemu dengan dukun wanita yang menyamar sebagai Loren dan meniupkan sebuah bubuk ke mata Ed. Alhasil, ia pun berada di bawah kendali sihir si dukun wanita dan malah berbalik menyerang Loren. Bersamaan dengan hal itu, Arnie sendiri yang berada jauh dari rumah Pastor Katzner juga mulai bereaksi akan ilmu sihir yang telah ditiupkan sang dukun kepadanya. Pastor yang berusaha membacakan doa-doa untuk menenangkan Arnie rupanya juga kewalahan karena ilmu sihir yang menyerang Arnie sangatlah kuat. Puncaknya adalah tubuh Arnie tiba-tiba melayang dan ia hendak melakukan tindakan bundir dengan serpian kaca di tangannya. Di tempat lain, Loren yang hampir dibunuh oleh Ed pada akhirnya berhasil menyadarkan Ed akan pengaruh sihir yang ada pada tubuhnya. Singkat cerita, Ed berhasil menghancurkan altar tempat dukun santet praktek dan bersama dengan hal itu, sihir yang mengikat Arnie terlepas dari tubuhnya. Di akhir kisah, dukun wanita yang telah gagal akhirnya menjadi tumbal atas perbuatannya selama ini. Persidangan Arnie pun kembali digelar di mana Ed dan Loren berhasil membuktikan jika pembunuhan yang dilakukan oleh Arnie memanglah di bawah pengaruh sihir. Ia lalu dinyatakan bersalah pada 24 November 1981 dan dipenjara selama 5 tahun. Arnie dan Debbie sendiri pada akhirnya menikah sampai hari ini.